Dalam tubuh kita ini, Bapak amati sendiri, Pak. Ada sesuatu yang pertama, itu yang muncul memang dari dalam diri kita, yaitu hadas dan najis. Ini muncul dari diri kita, Pak. Hadas itu nggak ada tahu wujudnya. Zahir hadas itu kayak apa itu nggak tahu kita, Pak. Itu betul-betul apa ya? Kita nggak sampai pembahasan akar logika apa sih yang dinamakan perkara hadas itu gitu loh. Nampak wujudnya enggak, tapi hukumnya ada gitu loh. Itu hadas. Itu dalam diri kita. Apakah itu muncul di dalam ruhaniyah kita, atau rasa kita, atau dohir kita? Kita nggak bisa membahasnya juga, Pak. Hadas ini hukumnya nampak, ada hukum hadas. Yang dibersihkan dohir nampak, tapi wujudnya itu nggak nampak, gitu loh, Pak. Anehnya di situ hadas itu. Dan itu dalam diri kita, internal kita, yang pertama. Yang kedua hadirin adalah yang berkaitan dengan najis. Nah, najis ini ada dua. Muncul dari dalam diri kita, dan ada sesuatu yang mendatangi kita. Yang muncul dari kita muntah-muntahan. Pokoknya sesuatu yang keluar dari jauh, dari rongga perut, kemudian kok keluar, itu hukumnya najis. Intinya di situ kalau yang dari dalam diri kita, Pak. Najis itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami muliakan ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, yang kami muliakan hadirin semua Bapak Ibu yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, marilah kita buka pengajian kita ini dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram. Tsumma ila hadrati khususan abaina wa ummatina wa asdatina wa jaddatina. Tsumma ila hadrati khususan jamil masyaykhina wa syekhina wa asatidina. Tsumma ila hadrati khususan jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ulillahum. Tsumma ila hadrati khususan hadzal majlis. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bab toharoh kita, yaitu bersuci. Dalam kitab-kitab ilmu fikih baku, kitab yang hanya membahas fikih mutlak, hadirin, maka di situ pembahasannya adalah berkaitan dengan batasan-batasan di mana antara sah dan tidak.
Kalau yang begini sah, yang begini tidak sah. Itu ketika kita membahas fikih, hukum-hukum fikih baku. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acuannya karena di situ maka sepakat bahwa yang kita kerjakan itu yang penting sah dulu, Pak. Itu ketika kita di dalam fikih. Tapi hadirin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini toharohnya hadirin kita dibawa untuk tidak cuman sekedar kalimat sah, tapi yang pertama amalan tersebut memang kita jadikan sebagai nilai ibadah tersendiri, amalan tersebut, Pak. Yang kedua hadirin, kebersihan yang dikehendaki itu memang kebersihan totalitas, gak cuman zahir tapi juga batin. Bahkan penampilan saja nanti itu pembahasannya panjang. Nah, kita masuk hadirin, kita ingatkan dulu di tahapan awal bahwa toharoh itu di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin mencakup 4 hal. Yang pertama adalah tathhiruz zahir anil ahdathi wa anil akhbathi wal fadolati, membersihkan zahir kita dari hadas. Yang kedua hal yang kotor. Yang ketiga sesuatu yang tumbuh berlebih dari badan kita. Nanti saya jelaskan, Pak, yang khusus ini. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hati kita, Pak, dari berbagai, mohon maaf, membersihkan jawarih, anggota badan kita, apakah mulut, mata, telinga, semuanya. Baru kemudian yang al-muratibatul tsalits, yang ketiga adalah membersihkan hati. Terakhir membersihkan nilai tauhid iman kita. Itu toharoh dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka pembahasannya nanti panjang sekali nih, Pak. Nah, sekarang kita masih membahas yang zahir, Pak. Begini, dalam tubuh kita ini, Bapak amati sendiri, Pak, ada sesuatu yang pertama itu yang muncul memang dari dalam diri kita, yaitu hadas dan najis. Ini muncul dari diri kita, Pak. Hadas itu nggak ada tahu wujudnya. Zahir hadas itu kayak apa itu nggak tahu kita, Pak. Itu betul-betul apa ya, kita nggak sampai pembahasan akar logika apa sih yang dinamakan perkara hadas itu gitu loh. Nampak wujudnya enggak, tapi wujud, tapi hukumnya ada gitu loh. Itu hadas. Itu dalam diri kita. Apakah itu muncul di dalam ruhaniyah kita, atau rasa kita, atau zahir kita? Kita nggak bisa membahasnya juga, Pak. Hadas ini hukumnya nampak, ada hukum hadas. Yang dibersihkan zahir nampak, tapi wujudnya itu nggak nampak, gitu loh, Pak. Anehnya di situ hadas itu. Dan itu dalam diri kita, internal kita, yang pertama. Yang kedua hadirin adalah yang berkaitan dengan najis. Nah, najis ini ada 2. Muncul dari dalam diri kita, dan ada sesuatu yang mendatangi kita. Yang muncul dari kita muntah-muntahan. Pokoknya sesuatu yang keluar dari jauh, dari rongga perut, kemudian kok keluar, itu hukumnya najis. Intinya di situ kalau yang dari dalam diri kita, Pak. Najis itu seperti itu. Kemudian hadirin, setelah itu yang namanya kotoran itu yang pertama adalah debu atau kotoran lain yang kemudian nempel dalam diri kita. Itu nanti ternyata ketika kita menguak mengkaji dalil hadis Rasulullah SAW, sangat-sangat ditekankan kita itu untuk bersih dari perkara itu, Pak. Ternyata seperti itu. Sampai ternyata nanti hadirin yang namanya dahnun atau berminyak dan sisiran itu sehari Rasulullah, jadi cara memakai minyak rambut itu Rasulullah itu begini, Pak. Sehari pakai, sehari tidak. Sehari pakai, sehari tidak. Maka rambut Rasulullah itu rapi rajin, Pak. Nah, kita ini mentang-mentang sudah tipis rambutnya, kadang nggak mau pakai
minyak ya kan itu kan. Ini apalagi yang masih muda-muda ini, yang rambutnya masih tebal-tebal ini, ya ini pakai minyak ya kan itu. Sunnah ternyata Pak. Dan ternyata sehari pakai sehari tidak Rasulullah. Sehingga orang itu melihat orang Islam jangan sampai kemudian timbul fitnah. Kalau lihat orang Islam itu kok degil-degil ya kan itu kan. Maksudnya kotor-kotor gitu kan. Jangan sampai begitu. Bahkan Rasulullah itu sebelum menemui tamu Pak, kalau ada tamu datang, sampai Assalamualaikum, ada tamu. Rasul berdandan kemudian keluar, rapi. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa Anda melakukan kayak gitu? Kata beliau, saya ingin menyambut tamu itu dengan sesuatu yang membuat ketika mereka melihatnya itu bahagia, seneng gitu loh Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bertamu Bapak udahlah pakai kaos singlet, pakai celana pendek, nguap lagi masih belum apa-apa ya kan? Pak, oh iya ya Pak Ustadz silakan duduk, atau mohon maaf ya pakai celana pendek aja ya, gak gitu juga ya kan itu. Misalkan saya datang ke rumah Bapak kan itu. Itu nanti kita bahas sampai di situ Pak. Yang ketiga, yang keempat, ada sesuatu yang memang tumbuh dalam diri kita yang memang itu harus dibersihkan, termasuk mencabut bulu ketiak, memendekkan bulu kemaluan. Nah ini hadirin, sampai di situ pembahasannya dalam kebersihan yang dikehendaki dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah kenapa seperti itu Pak? Karena begini hadirin, mohon maaf, karakter seseorang ini Pak, karakter seseorang apabila mereka ini acuannya kepada suci dari najis, kadang hadirin mereka ini lemah dari kebersihan. Lemah dari kebersihan. Ini tidak semua loh ya, tapi al-adatu muhakamah. Adat itu terjadi seperti biasanya dan umumnya berlaku seperti itu. Orang ini yang acuannya suci biasanya lemah dari bersihnya Pak. Kebalikannya, orang yang mengacu kepada bersih biasanya lemah dalam sucinya Pak, dari najis. Contoh begini Pak, kita saja lah Pak, acuan kita ini bersih atau najis Pak? Biasanya kita ini acuannya adalah suci dari najis, biasanya kita gitu Pak. Makanya mohon maaf, baju yang kita pakai untuk ke masjid ini kadang 1 minggu masih kita pakai Pak, karena acuannya adalah suci. Dari masjid masih suci, bersih, sampai rumah gantung lagi Pak, ya kan itu toh. Kemudian kita ke masjid lagi, apa, pakai baju yang lain, mau ke masjid pakai lagi Pak, digantung lagi. Istri bilang, Bang udahlah Bang, ini saya cuci, ini masih suci belum najis ya kan. Padahal bau keringatnya sudah Masya Allah. Tetangga sampingnya itu kalau sholat bareng-bareng ngeluhnya luar biasa, ya Allah apa nggak terasa ini baunya, sampai seperti itu. Tapi karena acuannya kita suci, maka kita nggak menganggap. Yang ibu-ibu juga mohon maaf ini, karena acuannya suci, itu mukena kadang sampai tengik sekali juga nggak ganti-ganti nih, mohon maaf Bu ya kan itu. Itu baunya sampai, wah ya Allah ya kan. Udahlah basah, pakai yang disediakan masjid, habis itu langsung disusun misalkan begitu ya. Itu kan kemudian lama-lama jadi tengik, atau yang pribadi juga. Kadang mukena itu ada motif tambahan gitu kan. Motif tambahnya Pak, bintik-bintik hitam kan itu kan. Ya orang bilang itu mungkin jamur kan itu. Kalau saya bilang jamur kan agak kasar kan Pak ya. Motif tambahan kan itu Pak. Karena acuannya suci, ya masih dipakai terus gitu loh. Kita juga begitu Pak, yang namanya songkok itu Pak. Masya Allah Pak ya kan. Kalau dilepas habis keringat kemudian dicium baunya, khas sekali itu Pak ya kan itu. Itu karena acuannya suci, ya kita pakai terus, nggak pernah dijemur kayak atau apa, sampai lembab sekali ya pakai aja gitu kan. Acuannya suci. Ini mohon maaf bukan buka aib tidak Pak ya. Biasanya nanti saya akan cek lah para ustadz. Ini nggak buka ustadz dunia, tidak ustadz di sini ya kan. Ada kalanya gitu ya Pak ya. Oknum lah ya kan gitu kan. Ustadz yang menitik beratkan kepada suci itu biasanya rumahnya berantakan Pak. Baju bersirak ke sana kemari, dicantelkan, digantungkan ke sana kemari. Kadang sampai baunya amis apek lagi ya kan itu kan rumah itu kan. Tapi kalau kita sholat di situ mantep Pak, karena lantainya suci semua gitu Pak. Tapi ya itu kotor. Kebalikannya, yang menjaga pakaian bersih itu biasanya najis. Menjaga najisnya serampangan. Bapak kalau ke bandara, Bapak tengok Pak,
yang pakai jin, ya kan, kemudian baju dibeletkan rapi, rajin, harum, sepatunya luar biasa, tengok kalau kencing biasanya berdiri Pak, biasanya ya, tidak semua, ya kan, tidak semua, tapi biasanya berdiri. Sudah berdiri aja kadang nggak istinja Pak, cuma dikipit-kipitkan sana sini udah selesai gitu. Itu umumnya, kebanyakan, tidak semua, ya kan, gitu loh. Sama hadirin, rumah juga begitu. Orang itu yang rumahnya bersih sekali kadang, hadirin, kadang, ya kan, itu sucinya diragukan. Anak ngompol, begitu ngompol dipel ke sana kemari, kering sudah, najisnya ke sana kemari Pak. Begitu juga baju Pak, baju yang kalau dicuci itu harum sekali, kadang malah nyucinya itu serampangan. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, acuan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mendamaikan itu, mengkompromikan itu Pak. Jadi kita ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cuman sekedar suci, tapi juga harus bersih. Tidak sekedar bersih, tapi harus suci. Kita dibentuk karakter dan watak perilaku seperti itu kalau kita ngaji kitab Ihya ini Pak. Yang dikehendaki Ihya itu seperti itu nanti. Jadi ya bersih, ya suci. Jadi begini, kadang kita gini Pak, mohon maaf ya, ada salah satu sudut pandang yang kadang kita harus diluruskan. Pak Ustadz, ada banyak orang yang mereka mencapai derajat ma'rifatullah, mereka justru penampilannya awut-awutan, rambut gak disisir, kemudian baju gak, pokoknya ya gak digosok, gak sempat lagi pokoknya untuk memikirkan hal itu. Jadi gimana hukumnya Pak? Begini Pak, kalau ternyata Anda mempunyai kesibukan yang lebih utama daripada berhias untuk mengamalkan sunnah Rasul, karena berhias itu kan juga sunnah Rasul Pak. Rasulullah SAW itu jangan salah Pak, beliau itu selalu membawa sisir dan cermin loh Pak. Ini keterangannya dalam kitab Ihya itu ada. Kemana-mana beliau itu selalu membawa sisir dan cermin kalau bepergian, perang kemana, sehingga beliau setiap hari 2 kali sisiran Pak. Satu harinya itu begitu, penampilannya modis, rapi Pak, gitu loh. Makanya nanti kalau Bapak kemana-mana bawa sisir, ya kan, saya ya wajar aja. Bapak kemana-mana bawa cermin, ya wajar gitu kan. Ngapain Pak bawa cermin? Sunnah Rasul lah, betul lah ya kan, itu ya kan. Hadirin yang dirahmati Allah, saking menjaga rapinya seperti itu. Kembali ke tadi, kalau ada yang awut-awutan rambutnya, kemudian penampilannya jorok, penampilannya kotor, tapi bersih, tapi suci. Nah kemudian alasannya karena dia memiliki kegiatan yang lebih utama dari sekedar berhias, itu bisa dibolehkan, silakan. Pak, kenapa saya nggak sisiran? Nggak ada waktu untuk sisiran Ustaz. Waktu saya habis untuk berzikir semua. Waktu saya habis untuk sholat sunat, waktu habis saya untuk membaca Al-Quran. Mau gimana mau sisiran? Nggak sempat lagi saya mikirkan itu. Boleh Pak kalau kayak gitu Pak. Makanya beberapa orang ma'rifatullah itu mereka sudah nggak ingat lagi karena nggak ada kesempatan lagi untuk ngurus diri. Bahkan makan saja Pak, makan saja itu sudah tidak memerlukan lauk pauk yang tetek bengek Pak, karena dia menganggap hanya menghabiskan waktu kalau ngurusin lauk. Sama ketika jatuh cintanya jenengan dengan perempuan yang betul-betul jenengan cintai sampai tahapan tergila-gila itu Pak, nggak ada lagi waktu untuk berhias, nggak ada waktu lagi untuk ngurusin diri, adanya pikirannya ke sana terus Pak. Nah, di bawah itu Anda berhias untuk mempercantik, memperindah diri, itu cinta, tapi sudah di bawah itu. Makanya jenengan kalau penampilannya awut-awutan ya kan, sarung nggak pernah disetrika, akhirnya ngepir ya kan, itu kan, baju awut-awutan ke sana, ya mungkin jenengan memang sudah tahapnya tidak ada lagi waktu untuk berhias. Kalau ditanya, Mas kenapa sih nggak berhias diri Mas? Aduh mohon maaf Pak Ustadz, habis waktunya baca Al-Quran. Nah itu boleh Pak. Tapi kalau sampai di rumah ternyata banyak waktu longgar, ngurusin kakak hius saja masih bisa ya kan, itu naudzubillah ya kan, itu masih juga naudzubillah min dzalik, penampilannya awut-awutan kemudian mengaku dirinya sunnah, jauh Pak, jauh daripada yang dikehendaki oleh syariat. Nah ini seperti itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan taharah. Nah kita mulai kembali nih. Kemarin kita sudah membahas yang berkaitan dengan wudu Pak. Ini mengingatkan kembali Pak agar tidak hilang. Wudu itu hadirin mulai dari istinja dulu. Ketika kita istinja,
Motivasi dalam diri kita hadirin, nggak cuman sekedar buang air, nggak cuman sekedar buang hajat, tapi motivasi kita, sudut pandang kita adalah bahwa di situ ada berbagai macam sunnah yang bisa diamalkan, sehingga ketika saya istinja, nilai di situ adalah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istinjanya aja dijadikan sebagai nilai ibadah. Karena motivasinya nilai ibadah hadirin, maka selama istinja koneksasi terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara koneknya? Semua zahirnya disandarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Zahirnya begitu. Contoh Pak, ini kemarin membahas cuman ini saja Pak, membahas cuma ini aja. Ini enggak 2 jam enggak putus Pak. Kita memakai berbagai macam kitab. Saya, beberapa ustadz, kitab yang pertama kita bawa kitab Syarah Muhadzab, kemudian kitab Tadhib, kemudian Targhib, dan banyak kitab. Cuman membahas bahwasanya mengangkat baju atau mengangkat izar atau sarung atau mengangkat celana sebelum masuk ke dalam bilik kamar mandi, ya kan? Itu hukumnya haram Pak, karena dikhawatirkan nanti menutup aurat. Menurut pendapat yang pertama, hukumnya itu adalah tidak mengangkat sarung atau celana sebelum masuk ke dalam kamar mandi, karena khawatir nanti akan terbuka auratnya. Itu hukumnya sunnah, ada dalam hadisnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, oh tidak, kesunahan itu masih dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau sampai nanti terbuka, maka jelas itu sampai ke dalam perkara yang haram, dan kita jelas lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aurat kita terbuka di tempat umum. Maka mengangkat izar ataupun sarung sebelum betul-betul masuk ke dalam bilik kamar mandi tanpa ada kepentingan, haram hukumnya Pak. Cuman antara sunnah dan haram itu Pak, rame cari kitab Pak. Itu masalah istinja dalam satu segi perbuatan. Nah kita kadang, mohon maaf Pak, jangankan belum kamar mandi, masih di masjid itu sudah buka auratnya Pak. Naudzubillah min dzalik, ya kan, itu kan. Itu hukum Islam. Jadi motivasi nanti ketika buang air besar itu adalah, atau buang air kecil, saya mau melaksanakan, mengamalkan sekian banyak sunnah di dalamnya, maka saya pandang ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Semua sunnah-sunnahnya dijalankan Pak, mulai masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, di dalam tidak terlalu lama, tidak ngobrol di kamar mandi atau di dalam WC, kemudian istinjaknya itu Pak, otomatis jenengan akan sempurna Pak. Jenengan pirit betul, kemudian jenengan aliri air betul, ibu-ibu juga begitu, pasti tidak serampangan. Setelah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu keluar, karena ini connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda pasti akan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah membersihkan diri kami dari perkara yang membahayakan, dari penyakit dan racun. Terima kasih ya Allah. Nikmatnya terasa karena kita memandang sudut pandang istinjanya dari segi ibadah yang connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita nggak diberi satu struktur anggota tubuh yang kemudian membuat satu sinyal-sinyal ketika kita ingin buang air Pak. Tahu-tahu nanti kalau nggak seperti itu, tahu-tahu burung kita keluar duluan Pak, air seninya. Tapi dirangkai sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, kencingnya saja orang yang beriman, kencingnya orang yang bertakwa saja langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini luar biasanya ketika kita ngaji kitab Ihya ini, pasti terjaga. Nah hadirin, tapi untuk menjauhi rasa was-was, ya kan, jangan kemudian kita keterlaluan juga. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, andai kan ada cipratan, sesudah bebersih, sesudah kemudian disiram, itu anggap cipratannya air, ambil air yang lain ciprat-cipratkan, biar nggak terjadi was-was.
Seperti itu, agar tidak terlalu lama di dalam kamar mandi. Kalau jenengan duduk aja Pak, itu air kencing ya keluar terus, akhirnya was-was gitu loh Pak. Ini dari segi istinja. Kemudian hadirin kita berwudu, sama awalnya, bahwa di dalam wudu ini adalah aspek ibadah. Maka Anda kemudian akan terus menjaga dari titik awal sampai akhir. Baru memegang air saja, ini ibadah yang luar biasa loh Pak, wudu itu loh. Sholat, wudu itu luar biasa Pak, merontokkan dosa-dosa. Bayangkan hadirin, dosa yang sudah kita perbuat bla 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 bla, kena air wudu rontok Pak. Nikmatnya orang yang menjaga sholat itu Pak. Maka pada saat wudu itu Pak, karena Anda melihat bahwa wudu itu sesuatu yang luar biasa keutamaannya, Anda menjalankan sesuai syar'inya, bukan sesuai dhonnya. Kalau sesuai dhonnya nanti akhirnya jadi was-was. Anda betul-betul mengamalkan dohirnya itu Pak, karena wudu itu perbuatan dohir, dohirnya saja yang kemudian jenengan betul-betul pressing ketat. Mulai dari nyucinya, Anda sudah langsung memuji kepada Allah. Ya Allah, sungguh segala puji bagimu yang telah menciptakan air yang suci ini ya Allah. Anda langsung syahadat. Anda berkumur dalam hati berdoa, ya Allah, bersihkanlah mulutku dari dosa dan jadikanlah mulutku untuk selalu mengingatmu dan membaca Al-Quran. Baru mulutnya. Anda isap di air ke hidung, ya Allah, jadikanlah hidung ini hidung yang nantinya bisa mencium bau surga ya Allah. Baru hidungnya. Basuhan yang pertama Anda niat, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua Anda niat, Anda berdoa, ya Allah, jadikanlah muka ini ya Allah bersih, bercahaya seperti yang Engkau telah menjadikan muka-muka para kekasihmu ya Allah. Waktu di muka, jenengan di tangan, ya Allah, jadikanlah tangan kanan ini sebagai tangan yang menerima catatan amal. Jangan Engkau berikan catatanku dengan tangan kiri ya Allah. Anda waktu mengusap, ya Allah, berikanlah perlindungan nanti di mana tidak ada perlindungan selain daripadamu ya Allah. Dan jadikanlah pikiran kami, akal kami adalah pikiran yang selalu memikirkan ridhomu ya Allah. Telinga, jadikanlah telinga ini ya Allah, telinga yang mendengar nasihat-nasihatmu ya Allah. Tengkuk, ya Allah, lepaskan ini dari belenggu ikatan-ikatan ya Allah, ikatan setan, ikatan apapun, kebakilan. Kan orang bakhil itu hadirin, mohon maaf, sesungguhnya mengikat diri sendiri, kedua tangannya di atas tengkuknya, kan gitu Pak. Nyekek saya sendiri orang bakhil itu Pak. Anda berdoa di situ. Waktu di kaki kanan, ya Allah, jadikanlah kaki ini kaki yang mudah melewati Shiratal Mustaqim. Kaki kirinya, ya Allah, jangan sampai kami terpeleset di Shiratal Mustaqim. Habis itu jenengan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai, ditutup subhanakallahumma wa bihamdika, sampai selesai baca surat inna anzalna fi lailatul qadar, tutup Pak. Itu wudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala catat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan nanti di arsnya, tempelkan di situ, dan wudu itu beristighfar memuji kepada Allah sampai kiamat. Bayangkan kalau dedikasi motivasi wudunya seperti itu Pak, hilang dengan pikiran macam-macam, karena selama wudu itu Anda akan terus connect terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu Pak, nah ini poinnya, pentingnya di sini ini lagi Pak, poinnya ini di atas fikih bakunya di sini, ini poinnya. Gini Pak, setelah berwudu, kita ini kan tahu bahwa kalau berwudu itu menggugurkan, merontokkan dosa, kan gitu toh Pak. Hadis-hadis kita tahu. Nah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah berwudu seharusnya tidak layak lagi kita kotorin anggota badan kita dengan dosa Pak. Walaupun wudunya tetap sah, andai kan berbuat dosa. Contoh misalkan begini, Bapak Ibu dari rumah nih, baju sudah bersih, kayak saya nih Pak, misalkan sudah bersih, Bapak juga sudah bersih kayak gini Pak. Sebelum sampai ke masjid, Bapak ambil tanah, usir-usir dulu di sini Pak. Tanahnya suci, dibuat sholat bajunya, sah nggak Pak? Sah, karena tanahnya suci. Tapi konyol nggak Pak? Konyol. Dungu nggak? Dungu. Mau baju suci kok dikasih kotoran lagi, padahal mau dibuat sholat. Sama Pak.
Habis berwudu sudah bersih, tinggal sholat, jangan dikotorin lagi dengan perbuatan dosa. Habis berwudu, sholat, tinggal sholatnya saja. Ngomongin tetangga dulu Pak, ketemu orang ghibah dulu Pak, ngeritik pemerintah lagi dulu Pak, ngomongin Pak presidennya bla bla bla, bupatinya bla bla bla, wali kotanya, kemudian gubernurnya bla bla bla, ghibah dulu Pak, ya rontok semua yang tadinya sudah suci Pak. Udah fokus saja. Inilah targetnya orang yang sudah berwudu. Nah sampai di sini kemarin pembahasannya. Nah sekarang hadirin masih dua lagi Pak, yaitu mandi dengan tayamum. Jangan pernah remehkan tayamum Pak. Pelajari betul tayamum, praktekkan nanti di rumah, meskipun belum dipakai untuk berwudu Pak, untuk sholat. Kenapa? Karena kalau Anda sudah sering praktek tayamum dulu, berlatih, suatu saat ketika jenengan sakit, jenengan akan memakai tayamum untuk melakukan sholat. Pada posisi itu Anda tidak akan pernah meninggalkan sholat Pak, karena Anda sudah paham dengan tayamum. Tapi kalau tayamum nggak dipraktekkan, seakan-akan kita nggak butuh pada waktu sholat, impus dipasang ke sana kemari, ini selang masuk di sini Pak, dengar adzan, nggak bisa tayamum Pak. Akhirnya Anda nggak sholat. Gimana mau sholat Pak Ustadz, najis semua? Mohon maaf Pak, jangankan yang sakit, yang sehat saja, kalau ini fikih baku ini Pak, ini fikih baku. Ada seseorang ketika bepergian, di tengah jalan bajunya kena najis, masuk waktu sholat, dia sudah cari baju ke sana kemari untuk menutup aurat Pak. Kalau dia teruskan perjalanannya sampai di rumah habis waktu sholatnya, apa yang dia harus lakukan? Saat itu dia wajib sholat Pak, meskipun pakai baju najis. Nanti kalau sudah sampai di rumah, dia qadha lagi Pak. Itu fikihnya seperti itu Pak. Sampai di rumah qadha, walaupun tadi sudah sholat, karena tidak sah, karena ada najisnya, sampai rumah diqadha, agar jangan sampai pernah meninggalkan sholat dengan sengaja dalam waktunya. Kita lanjutkan. Untuk mandi sama motivasinya dengan ketika istinja, yaitu bahwa seseorang ketika melakukan mandi, di situ motivasi keniatan dedikasinya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah Allah ini dalam rangka ketaatan kita kepadanya Pak. Kenapa Bapak mandi? Ini perintah Allah Ustaz. Saya berhubungan badan tadi malam sama istri, Allah memerintahkan untuk mandi jinabah, makanya saya mandi jinabahnya karena perintah Allah Ustaz. Kalau nggak perintah Allah saya nggak mandi jinabah. Nah karena ini perintah Allah, makanya hadirin nanti Pak, nanti di surga itu Pak, di surga ini jangankan kok di surga Pak, di Shiratal Mustaqim aja ada Pak nanti. Kalau bapak-bapak masih ingat ini, dulu pernah saya menerangkan 8 pintu surga, masih ingat nggak Pak? Ya kan? Wah lupa Pak Ustadz, Pak ya sudah kalau lupa ya kan. Saya kalau mengingatkan lagi ya jauh lagi, gini aja lah. Salah satu pintu surga itu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan, yang menyempurnakan wudhu dan mandi jinabatnya loh. Di situ loh Pak, saking mulianya orang yang mandi jinabah. Maka ketika kita mandi jinabah, yang pertama adalah keniatan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memerintahkan sholat, saya sholat. Allah memerintahkan mandi jinabah, saya juga mandi jinabah. Artinya klasifikasi kita sama, bahwa dalam menjalankan itu alasannya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, karena ini kita menjalankan perintah Allah, maka selama kita menjalankan, usahakan jangan ada hal yang justru bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilarang? Yang pertama, terlalu boros dalam menggunakan air. Yang kedua, membuka aurat terbuka lebar-lebar. Yang ketiga, makruh ini Pak, bercakap-cakap selama di dalam pemandian. Hindari semua ini Pak. Yang ketiga, yang keempat, hindari memegang kemaluan kita sendiri. Kalau begitu bagaimana? Nah nanti ada triknya Pak, cara mandi itu Pak. Nah ini yang harus kita hindari. Hadirin, cara mandi jinabah itu yang pertama begini Pak, masuk jelas pakai kaki kiri. Kemudian hadirin, yang pertama kali Pak, ini yang pertama kali,
bersihkan dulu badan kita dari najis dan kotoran. Jadi kalau burung kita, dubur kita ada najis, bersihkan dulu, najisnya bersihkan dulu Pak. Makanya kalau ini praktekkan, insya Allah air yang dipakai nggak banyak Pak, bisa nggak boros. Setelah dibersihkan, wudhu dulu Pak, wudhu dulu. Habis berwudhu, cuci kakinya nanti di belakang. Setelah selesai, lo kenapa? Kalau kita cuci kaki sekarang, kemudian nginjak lagi di situ kan mubazir juga Pak, karena di situ kena air juga Pak, kena kotoran lagi. Maka cuci kakinya nanti di belakang. Habis itu, kan ini udah bersih nih Pak, najisnya bersih, kotorannya bersih. Ambil air, siram dari kanan ke bawah sisi kanan. Saya berniat mandi untuk menghilangkan nadas besar. 3 kali, kemudian kiri 3 kali, ratakan. Lekuk-lekuk semua ratakan, siram lagi 3 kali selesai Pak. Asal rata. Berarti 2 ember aja, bahkan tidak sampai 2 ember, mungkin bisa jadi 1 ember selesai. Nah kalau kita kan enggak tuh, giar-giur ya kan, ngamuk aja ya kan itu Pak ya kan. Ya maklum karena kita ini kan murah air kan itu kan. Walaupun ketika PDAM nanti macet ngamuk juga kita ya kan itu tuh. Apalagi yang pakai shower itu, wah masya Allah ya kan. Ada lagi yang pakai apa itu, tap itu yang tidur itu Pak ya kan. Udahlah nggak ada 1-2 kolah, nyemplung pula kita ya kan itu kan. Ayah itu kan kemana-mana najisnya. Ini cara mandi seperti itu. Sampai selesai usahakan jangan menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena kita sudah punya wudhu. Kalau terpaksa kemudian kencing lagi, silahkan monggo. Baru kemudian kita wudhu lagi nanti. Tapi kalau mandinya cepet Pak, nggak kencing lagi. Jadi fikihnya di situ, nanti acuannya adalah ratanya air ke seluruh badan, hilangnya najis dan kotoran. Insya Allah nggak was-was Pak kalau kayak gini Pak. Insya Allah nggak was-was. Yang was-was itu Pak, kalau sunah-sunahnya kita tinggalkan semua Pak, itu biasanya was-was Pak. Ini kok kayaknya belum kena ya, siram lagi. Kok kayaknya belum kena, hanya nyemplung ke baknya kan itu Pak ya. Nah, ini kan orang stres tuh Pak. Ini bagi yang kena was-was mandi. Jadi sekali lagi, saya ulangi Pak caranya ini Pak. Masuk kaki kanan, kaki kiri. Habis itu hadirin, Anda bersihkan dulu najis dan kotorannya. Ya kan, sisa-sisa spermanya, kemudian mungkin duburnya juga agak kotor, bersihkan dulu. Habis disiram, Anda wudhu. Dan jaga wudhu ini sampai mandi najis selesai Pak. Karena ini kesunahannya. Setelah itu Anda ambil air, baru kemudian langsung niat. Saya berniat mandi untuk menghilangkan nadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. 1 kali itu langsung niat. Ambil di sini. Saya nggak usah niat lagi yang kedua. Setelah itu jangan ratakan. Ratakan ini Pak. Sampai segini ini, sampai sini, mau ratakan semua. Ratakan semua. Yang penting jangan menyentuh kemaluan. Karena kemaluan kan sudah. Ya kan? Habis kayak gitu jangan ambil lagi. Set, yang ini disiram, bakuku siram. Insya Allah Pak, nggak banyak air selesai Pak. Itulah meratakan wudhu, meratakan air ketika mandi besar. Habis itu terakhir cuci kakinya. Diangkat kalau cuci kakinya Pak. Jangan cuma disiram dari atas. Kalau disiram dari atas, itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang bawah nanti tidak kena air suci mensucikan. Nah sekarang kita tinjau kekurangan ketika di dalam mandi atau hal-hal yang kecil yang disepelekan, sehingga pada saat ketika kita mandi wajib itu hadirin yang dirahmati oleh Allah bisa kemudian terlena. Akhirnya ada sesuatu yang tidak terkena air. Yang pertama hadirin, kita ini kan disunahkan untuk memendekkan kuku toh Pak. Untuk memendekkan kuku, mencabut bulu ketiak, memendekkan bulu kemaluan. Salah satu manfaatnya nanti ketika hadas besar mandi, kita nggak repot sampai di bawah-bawahnya itu. Karena memang bulu-bulu dan kuku-kukunya itu pendek. Itulah maka pentingnya hadirin kita itu memendekkan semuanya. Nah makanya orang yang mempunyai kuku agak panjang, ya mohon maaf, repot jenengan.
Nah setelah itu hadirin, di bawah kuku ini yang sering lupa terkena air, dan di bawah kuku kaki itu juga sering terlupa air. Yang ketiga, jadi mohon maaf ya, ini jalan depan, ini jalan belakang. Kadang kita disiram dari atas doang, ya ini disiram dari belakang. Di sini ini daerah sini ini ada yang sering tidak terkena air, Pak. Maka Anda mohon maaf, upayakan yang di sini ini bagaimana dibasuh kena air. Kalau perempuan jelas enggak, Pak. Perempuan insya Allah bagian ini sempurna. Karena di situ antara jalan depan dengan jalan belakang terhubung dengan jarak yang tidak terlalu panjang. Kalau laki-laki panjang, Pak, jaraknya, Pak. Makanya daerah di sini ini jalan depan, ini jalan belakang. Daerah sini ini sering tidak terkena air. Nah ini hati-hati. Kemudian hadirin, lipatan telinga. Lipatan telinga ini memang betul-betul harus diperhatikan. Kemudian hadirin, daerah yang terkena air mata, kotoran mata, tapi kotoran matanya kering di sini. Itu juga sering terkena, jarang terkena air. Makanya jenab bersihkan. Setelah itu hadirin, karena wudhunya ini memang kita jangan sampai dipermainkan setan. Terakhir, masalah yang berkaitan dengan rata dan tidaknya, asal kita sudah mengupayakan rata semua air itu, Pak, kemudian ada perasaan ini kok nggak rata, itu berarti setan, jangan diturutin. Kalau diturutin nanti Anda akan menjadi orang yang was-was, Pak. Nah, misalkan begini, Bapak sudah nyiram ke punggung nih, satu sudah, secara logika Pak, ini sudah rata, tapi kadang ada perasaan kayaknya kok belum kena air ya, kayaknya kok belum kena air. Itu jangan diturutin, Pak. Itu setan yang menggelincirkan kita agar kita ini merasa bahwa mandi besar itu sesuatu yang sangat susah. Termasuk nanti wudhu juga ada, Pak, yang kadang di dalam kamar mandi sampai 2 jam, 3 jam ada, Pak. Gak selesai-selesai. Itu kalau diturutin terus, Pak, wah itu bahaya. Saya pernah kena penyakit was-was ini, Pak. 1 jam, 2 jam itu gak selesai, Pak, di dalam kamar mandi. Keluar masih belum sempurna, Pak. Balik lagi, Pak. Itu luar biasa, Pak. Kalau sudah kena penyakit was-was seperti ini. Wudhu juga begitu, Pak. Diulang-ulang. Gak usah seperti itu. Innallaha sami'um basir. Innallahu alimun hakim. Allah itu maha ngerti dan maha bijaksana. Allah itu maha mengerti dan maha mengetahui dan maha melihat, maha mendengar. Sudah. Jadi kesimpulannya di situ ketika sudah mulai terjadi penyakit was-was, Anda wajib waspada, langsung sinyal itu Anda tangkap, tinggalkan, Pak. Jangan diturutin. Nah hadirin, ini sampai ke mandi. Insya Allah kita teruskan nanti ke tayamumnya, juga kepada kebersihan anggota badan kita, termasuk yang tadi saya sampaikan, bagaimana Rasulullah SAW bersisir, bagaimana Rasulullah memakai minyak rambut dan lain sebagainya, sehingga nanti toharoh ini, Pak, melahirkan satu sikap yang memang luar biasa bersihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.